suami saya membutuhkan darah. Dia membutuhkan TPK, transfusi plasma konvalen, di mana darah ini agak sulit didapatkan. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Dia memiliki seorang teman, kepala imigrasi. Dia berpesan kepada saya, suami saya berpesan, jangan pernah minta-minta bantu kepada manusia, karena pengharapan kita hanya Tuhan. Saya pegang itu. Tapi pada saat dinyatakan dia butuh TPK itu, transfusi darah konvalesen itu tadi, mau tidak mau saya telepon dia. Saya bilang, Agato, saya tidak tahu, karena di dalam mimpi saya atau penglihatan atau apa yang pasti ini intimidasi iblis, Bang Rudi itu tidak selamat. Dia akan pulang dari sana dengan mayat. Dia akan pulang sebagai mayat yang akan dibungkus, di wrapping, ditutup sedemikian rupa, selesai. Kami tidak bisa melihat. Saya tidak mau itu terjadi, Agato. Saya tolak di dalam nama Yesus. Tapi intimidasi itu makin besar. Jadi saya bilang, Agato, Bang Rudi butuh darah. Siap, Kak. Darah apa? Sini datanya Bang Rudi. Saya kirim segera datanya Bang Rudi. Hitungan jam, dia langsung telepon staf Kemenkes khususnya Kemenkes. Keesokan harinya jam 10 pagi, darah langsung diurus antara direktur ke direktur rumah sakit, dan dia mendapat transfusi. Puji Tuhan, transfusi itu sebanyak 6 kantong. Di mana ini katanya darah yang langka, yang sulit, yang susah, tapi Tuhan sediakan. Because He is Jehovah Provider. Dia yang menyediakan untuk kami semua. Kemudian, di mana memang benar-benar intimidasi iblis ingin mengambil, membawa atau memusnahkan suami saya, nyawanya betul-betul sudah dikuasai si jahat. Banyak yang berdoa, para pendoa, bahkan di sini pun ada Ibu Rindu, Bapak Petrus, Tante Lineka, Tante Maria. Saya tahu mereka mendapat penglihatan, tapi saya tolak penglihatan itu. Saya tidak mau dengar penglihatan yang mereka katakan. Mereka sudah bilang, mereka dapat penglihatan bahwa mereka mungkin sudah diberitahu kalau suami saya itu tidak akan lama lagi. Dalam keterpurukan saya menangis. Saya ingat Tante Lin pada saat Om Yosua di rumah sakit, doanya dia, Tuhan, kalau dia mau diambil, jangan pada saat COVID ini. Berikan saya waktu supaya tenang, supaya saya rela, saya lepaskan dia. Itu doanya Tante Lin. Entah seperti apa, seperti orang gila, saya juga di belakang berdoa begitu. Tuhan, kalau Tante Lin kau berikan kesempatan dengan dia berdoa begitu, kau berikan kesembuhan untuk Om itu. Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa, Tuhan. Saya harus, Tuhan. Saya bukan komplain, saya bukan klaim, tapi Tuhan, saya dengan iman mengatakan, saya harus sembuh. Suami saya aku pulangkan ke rumah dengan tidak kurang suatu apa. Di rumah sakit, kejadian demi kejadian, terus mengintimidasi suami saya. Dia harus memakai selang pernapasan tersebut adalah selang pernapasan dengan high flow, yaitu pernapasan yang kita tahu sangat tinggi. Di sini ada Ibu Sister, Ibu Rindu mengerti dan tahu sekali itu. Saya pun komunikasi terus dengan dia menyampaikan kondisi suami saya. Dan memang dengan pernapasan tersebut saturasinya bisa naik, tapi naiknya hanya sampai 90, 88, 90, antara begitu, tidak pernah di atas itu. Berarti saya bisa membayangkan tanpa pernapasan tersebut dia kan tidak bisa bernafas. Kemudian dikarenakan 45 hari dia memakai pernafasan high flow tersebut, otomatis paru-parunya tidak bergerak, otomatis paru-parunya diam, sehingga begitu dilepas dia tidak akan bisa bernafas dengan normal. 3 hal terjadi dalam hal pernapasan ini, di mana iblis berusaha mencobai, mencederai suami saya. Pada saat kami harus di PCR, karena kami kan semuanya OTG, kami bertiga, saya bersama anak OTG. Pada saat mau di PCR, belum dipanggil giliran, begitu anak saya maju, suami saya me-WA kami di grup keluarga. Urgent, darurat. Segera hubungi rumah sakit, selang saya lepas. Saya tidak tahu selang apa yang dia maksud lepas,
Saya tidak mau PCR, saya mau kabur. Tapi dokter bilang, Ibu lanjutkan PCR Ibu dulu. Setelah Ibu selesai, Ibu pergi. Baik, Ibu duluan. Saya di PCR, saya tinggalkan, saya nggak peduli. Anak saya masih melanjutkan menunggu PCR-nya. Saya lari ke rumah sakit. Saya tidak tahu mujizat apa yang terjadi. Sepertinya tidak sampai setengah jam. Hanya 10 menit saya tiba-tiba bisa ada di rumah sakit tersebut. Saya naik motor. Cuma sepanjang jalan saya bilang, Tuhan, tibakan saya dengan cepat di rumah sakit. Saya tidak tahu selang apa yang lepas. Sampai di sana, saya lapor Satpam karena SOP-nya COVID sangat ketat. Kita cuma bisa lewat Satpam. Satpam bilang, iya Bu, di lantai 6, suami saya, Rudi Eltorwan. Dia kontak-kontak, halo, lantai 6, tidak ada jawaban. Akhirnya dia telepon. Dia telepon ke Satpam yang bertugas, Satpam, tolong pasien Rudi Eltorwan, katanya ada selang lepas. Tidak lama saya udah berpasrah, saya cuma lihat langit. Kalau dulu, waktu saya minta mujizat, saya minta Tuhan, saya jahat, saya todong Tuhan, Tuhan harus kasih kesembuhan. Tapi kali ini, Tuhan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saya cuma bilang, how great you are. How great you are, Lord. Akhirnya Satpam tiba-tiba datang, Ibu, ya, sudah Bu, suaminya sudah tertolong. Sebelum dia datang, suami saya WA saya, puji Tuhan, sudah berlalu. Saya nangis menjerit sekuat tenaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah yang besar. Satpam datang, Ibu, suami saya tahu, suami saya sudah info bahwa dia sudah terpasang selang. Saya tidak tahu selang apa itu. Akhirnya dia bilang, dia nggak mau kasih tahu. Ternyata itu selang pernapasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tengah malam jam 11. Dia tidak tidur. Saya selalu pantau kalau dia online berarti dia belum tidur. Saya akan telepon atau pantau sekedar melihat wajahnya. Tapi pada malam itu saya tidak lihat dia online. Saya tidak bisa tidur. Sebelum jam 2 saya tidak akan, mata saya terpejam. Saya takut untuk tidur. Saya takut sekali buat tidur. Saya takut gitu saya bangun, saya sudah nggak bisa bangun lagi dan saya tidak bisa dengar berita. Jam 11 kurang 5 menit dia nge-WA saya. Wow, mengerikan, Nor. Kenapa Bang mengerikan? Saya tadi tertidur. Tiba-tiba kepala saya pusing luar biasa dan saya terbangun. Kenapa kamu terbangun, Bang? Iya, ternyata air oksigen saya kurang. Lutut saya lemas sekali luar biasa. Terus bagaimana, Bang? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu, saya lempar botol aqua, saya panggil-panggil, saya jerit-jerit, tidak ada yang datang. Saya bel-bel, nggak ada, saya pukul-pukul besi. Di samping tempat tidur juga tidak ada suara yang datang. Tapi entah kenapa sekitar jam 11-an itu tiba-tiba ada lewat seperti pembersih, seorang office boy ya. Masa tengah malam dia masih datang bersih-bersih? Kalau menurut saya mungkin itu malaikat yang Tuhan kirim. Dia datang, tadi dia ngasih tahu kenapa dia, oh Pak, ini selang dimatiin sama dia. Terus dia bilang, tidak lama para suster datang, susternya ngomong, oh ini airnya habis. Dengan gampangnya dia bilang, ini airnya habis. Mendengar itu, tapi saya mau marah emosi, saya pengen lapor, saya mau protes sama Agato, karena bisa saja rumah sakit tersebut akan mendapat warning. Ya, tapi saya bukan mengandalkan manusia, karena saya tahu dengan power yang dia punya, dia bisa tinggal telepon, koneksinya ke menteri bagus. Suami saya bisa dapat 6 kantong dalam waktu hitungan jam, karena menteri turun tangan. Itu semua karena apa? Kebaikan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, kami bukan pejabat, saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, suami saya pun begitu, tapi kasih karunia Tuhan untuk kami. Oke, yang ketiga, itu selang sudah berlalu, suami saya meredam, karena dia tahu saya pemarah. Udah tenang, yang penting badai sudah berlalu, 2 kali badai berlalu. Yang ketiga, dia tertidur lagi, entah kenapa, selang bocor, semua masuk air-air ke dalam mulut dia. Sementara itu di pernapasan, selang pernapasannya itu bocor. Akhirnya diganti lagi, lewat badai demi badai lewat. Saya mau protes, dia tetap bilang, sudahlah, yang penting kan saya sudah lewat semua, nggak usah dipermasalahkan. Di sini saya berpikir, ya juga ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan supaya saya bisa menyaksikannya kepada semua orang. Betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Pada saat saya ngotot, Tuhan sembuh, sembuh. Kondisi suami saya itu makin drop, makin naik turun, di mana semua badannya bengkak. Saya cuma telepon,
saudari saya rindu, badan abang bengkak. Kenapa dia bengkak? Begini. Saya lapor rumah sakit. Tapi akhirnya dengan kekuatan doa, juga termasuk gembala saya bilang, serahkan semua kepada Tuhan yang berdaulat. Karena kita manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kedaulatan Tuhan. Kalau kamu menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan, Tuhan akan beracara. Saya belajar untuk itu, tapi jujur hati saya paling dalam belum bisa nerima. Begitupun sahabat-sahabatnya, begitupun Pak Tim sebagai orang yang paling akrab dengan dia juga bilang begitu, Ibu tenang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya selalu berdoa untuk Pak Rudi. Ibu jangan menangis terus, Ibu belajar mengucap syukur. Semua banyak yang ngomong belajar mengucap syukur. Saya belajar mengucap syukur. Akhirnya puji Tuhan, kondisi saya lihat makin membaik, dan makin membaik. Puji Tuhan, pada tanggal 5 Juli setelah 45 hari, suami saya dinyatakan boleh pulang. Dengan catatan masih harus pakai oksigen. Oksigen juga Tuhan sediakan. Tuhan sediakan, saya tidak beli, di mana semua orang susah mencari oksigen pada saat ini. Saya bisa mendapatkan pakai cuma-cuma oksigen, walaupun hanya dipakai 1 hari. Itu luar biasa. Dalam pengisian oksigen, orang antri ke sana kemari. Puji Tuhan, saya bisa dapat. Saudariku Rindu ada di sini. Dia ikut membantu saya pada saat mencari oksigen. Kami merasakan ngantri, saya jujur ketakutan, tapi saya tahu dia di samping saya bilang, Tuhan kasih jalan, udah kita cari yang tempat lain itu. Kami dapat ke agennya full, kami bisa dapat dan langsung diisi. Itu kebaikan dan kemurahan Tuhan semua. Kalau bukan karena itu saya tidak tahu. Satu lagi, karena mengingat waktu sudah mau habis, pada saat suami saya pulang dari rumah sakit, malam saya jemput sekitar jam 7 kami nyampe di rumah, oksigen itu sudah saya standby di mobil. Begitu dia masuk, kami pasangkan oksigennya. Walaupun suster bilang, Bu, suruh Bapak latihan. Tentu dia masih trauma, karena beberapa kali dia mau kejadian lewat melalui oksigen. Oksigen dipasang sampai di rumah, sampai saya bersihkan mandi, karena sudah sekian hari tidak mandi. Saya mandi, keramasin semua, pakai air panas. Oksigennya tetap dipakai, dia nyaman. Tapi begitu tidur, intimidasi iblis datang lagi. Dia bilang apa? Kamu tidak akan cukup dengan oksigen ini. Kamu kan tahu, suamimu ini tergantung dengan oksigen. Sementara oksigennya coba kamu lihat, itu tinggal setengah. Oksigen itu harusnya 1000 mili, itu hanya tinggal 500. Ini masih jam berapa? Coba kamu lihat jam, sampai menunggu pagi, sebelum kamu dapat oksigen pun, itu sudah pasti lewat. Suamimu itu pasti lewat lagi malam. Tapi saya tidak menunjukkan bahwa saya khawatir, saya takut, tapi jujur, malam itu saya dan suami saya tidak bisa tidur sekejap pun. Mata kami dua-duanya ngelihat tabung oksigen itu. Jadi suami saya tidur karena dia belum bisa tidur terlentang, dia pakai bantal jadi agak seperti setengah tidur. Saya tidur di bawah kakinya. Jadi saya bisa menghadap dia, saya ngelihat dia. Saya terus lihat, saling lirik. Sedikit-sedikit lihat oksigen, sedikit-sedikit lihat oksigen. Hati saya menghibur. Sudah Bang, dalam nama Tuhan Yesus ini pasti tidak akan habis. Percayalah, sampai besok pagi nggak habis kok. Ini nggak bergerak kok. Saya bisa menguatkan dia. Tapi jujur di dalam hati saya ketakutan. Tuhan, apa iya? Apa iya ini akan habis? Tapi saya ingat, oh iya. Kan Tuhan sudah bilang berserah total. Berserah total. Oh iya, saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau kau sudah izinkan dia pulang, kau bolehkan dia ada di sini, berarti kau pasti peliharakan dia, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku pengen tidur, Tuhan. Aku capek. Kasih juga suamiku tidur. Ini adalah hari pertama dia pulang. Kami pengen nyaman, Tuhan. Puji Tuhan, keesokan harinya, dalam nama Tuhan Yesus, dengan imannya, dia tidak pakai itu oksigen. Tidak dia pakai oksigen, dia lepas. Saturasi saya cek terus, saya cek, sampai pernah suatu saat 73 saturasinya dan dia pingsan. Hanya 1 kali itu dia pingsan. Tapi setelah itu semua berjalan baik sampai saat ini. Haleluya, saya bersyukur dia sudah mulai mengangkat gitarnya. Istri pertamanya si Fender, si bass itu, dia sudah belajar memakai itu walaupun pertama tersengal-sengal.
hanya satu lagu, tapi kesininya dia sudah mulai bisa. Dia mulai bisa karena kita sedang tapping di gereja, dia mulai ikut pelayanan. Hati saya sangat bersyukur. Saya bilang, tapi di sini saya diingatkan Tuhan. Saya merasa salah, jujur aja saya mengaku, ministry ini sangat mendukung saya dalam berdoa, walaupun sampai ada yang bilang, lu komunitasnya di mana sih sebenarnya? Di semua komunitas. Dimanapun yang siap mendukung, yang siap ada saling doa, saya ada. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengingatkan saya satu hal. Pada saat saya kesesakan, saya nangis jungkir balik. Saya tidak makan, saya tidak peduli, saya cuma memuji, nangis, menyembah, memuji, sampai anak saya bisa ngomong, Mami Oon, bagaimana bisa sehat kalau cuma nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan? Emang Tuhan langsung datang? Doa, 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 makan, mikir. Anak saya bilang gitu, itu ada benarnya. Tapi saya berjanji Tuhan, apabila dia pulang, harusnya kondisi seperti yang saya lakukan pada saat suami saya kritis, itu harus saya pertahankan. Dan terima kasih, saudariku juga mengingatkan saya, bangun mesbah itu terus-menerus, jangan pernah berhenti. Ya, saya memang mengambil komitmen, walaupun saat ini tidak bisa banyak, tapi saya harus balik ke komitmen saya tersebut. Saya harus tetap mengucap syukur, sekarang dalam keadaan sukacita. Itu aja. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung saya, saudara-saudaraku, teman-temanku, teman seiman, semuanya aku bersyukur sekali. Terima kasih Bapak Pendeta. Sebelumnya boleh kita berdoa. Kita tutup dengan doa, karena tadi saya tidak buka dengan doa. Aba ya Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, di mana Engkau sudah mengizinkan hamba untuk memberikan kesaksian yang luar biasa, perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Pasti di saat ini Tuhan, di saat-saat genting seperti sekarang, pandemi yang luar biasa ini, bukan hanya hamba yang mengalami pencobaan seperti ini. Saudara-saudara yang lain pun pasti banyak Tuhan yang memiliki permasalahan dalam hal-hal demikian. Tapi aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan memberikan kekuatan atas mereka. Tuhan menopang mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat hati kami senantiasa tertuju kepadamu, ajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih semuanya. Shalom.